Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan part 2 yang membahas tahap dasar pemilihan sampel, di mana sampel ini mewakili dari keseluruhan populasi ya. Jadi kita sebagai peneliti harus berhati-hati dalam memilih sampel ya. Di sini saya akan bantu tahap demi tahap pemilihan sampel mulai dari penentuan populasi hingga pemilihan unit sampel. Pertama, penentuan populasi penelitian atau universe total populasi di sini ya. Jadi seluruh kelompok subjek yang relevan di wilayah atau topik tertentu. Di sini ada orang tua, muda, anak kecil ya. Terus ada semesta, ini gambar bola dunia ya. Jadi populasi ini bisa individu ya, bisa juga organisasi atau kelompok ya, subjek yang sesuai dengan kriteria kita. Contoh, kita ingin meneliti siswa. Jadi siswa kelas 11, populasi kita siswa kelas 11 seperti itu. Atau pasien di rumah sakit tertentu ya, pasien diabetes di rumah sakit tertentu, atau pelanggan di suatu toko tertentu ya. Nah, itu populasinya ya, semua. Dari banyaknya populasi ini kita seleksi mana yang sesuai dengan kriteria penelitian kita. Setelah itu kita menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi ini kriteria yang harus dimiliki ya sebagai syarat kalau mau jadi subjek penelitian kita ya. Dia itu harus memiliki kriteria inklusi ya. Nah, kriteria inklusi siswa SMA kelas 11. Nah, kita loloskan ya. Usianya 15 sampai 17 tahun di Jakarta. Kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, maka tidak dijadikan subjek penelitian kita. Sedangkan kriteria eksklusi ini kriteria yang seharusnya tidak dimiliki oleh subjek penelitian kita ya. Contohnya, siswa absen atau cuti, tidak bersedia ya siswanya. Terus data tidak lengkap. Nah, itu jangan dijadikan subjek penelitian kita. Lalu populasi yang ditetapkan ya. Jadi populasi kita tetapkan namanya populasi target, itu kelompok spesifik yang memenuhi kriteria untuk diteliti seperti itu. Ini ya hasil dari penyaringannya. Setelah itu kerangka sampel. Kerangka sampel adalah daftar anggota populasi target yang digunakan sebagai dasar untuk memilih sampel penelitian. Ini ya daftar anggotanya siapa saja, jadi kita harus punya ya. Terus data-datanya semuanya kita harus punya. Contohnya, daftar siswa kelas 12 di SMA Negeri Jakarta. Data pasien usia lanjut di RS tertentu ya. Ini datanya kita harus punya. Daftar pelanggan pada toko tertentu. Pilih salah satu ya yang sesuai dengan kriteria penelitian kita ya. Berikutnya teknik sampling atau metode pemilihan sampel. Nah, teknik sampling adalah metode yang digunakan untuk memilih sebagian anggota dari kerangka sampel agar menjadi responden penelitian. Ada 2 ya teknik sampling ini. Ada probability sampling secara acak dan non-probability sampling, tidak secara acak. Dan teknisnya itu ada bermacam-macam ya pengambilan secara acak itu. Pertama ada simple random sampling atau diambil secara acak. Contoh, dari 500 siswa diundi ya, diambil secara random 50 siswa. Kalau sekarang bisa menggunakan spin ya. Yang kedua, systematic sampling, ambil berdasarkan urutan. Contoh dari daftar ya, daftar absensi bisa ya, itu ambil nomor urut ke 1 sampai 15, itu contoh saja, bisa saja 1 sampai 20 seperti itu.
Terus stratified sampling, dibagi kelompok dulu. Contoh, siswa laki-laki dan perempuan diambil masing-masing 25 orang. Selanjutnya ada cluster sampling. Ambil kelompok ya. Contoh, dari 6 kelas kita pilih 2 kelas ya, secara random gitu. Nah, semua siswa di kelas itu diteliti seperti itu ya. Selanjutnya non-probability sampling atau tidak acak. Jenisnya ada purposive sampling atau dipilih berdasarkan kriteria penelitian kita. Contoh, ambil siswa yang aktif organisasi ya, sesuai dengan tujuan penelitian kita. Terus berikutnya ada convenient sampling. Nah, convenient sampling ini siapa yang mudah dijangkau. Contoh, ambil siswa yang kebetulan ada di situ. Jadi saat kita penelitian kita menemukan siswa yang cocok nih, ya sudah langsung aja kita ambil. Tentunya setiap teknik yang kita ambil ya, teknik sampling yang kita ambil ini, kita harus mempunyai dasar kenapa kita memilih teknik sampling. Contohnya convenient sampling seperti itu. Berikutnya snowball sampling, dari satu ke yang lain. Contoh, kita wawancara satu orang siswa, nah dia lalu merekomendasikan ke siswa yang lain, saling berkaitan. Nah, itu juga boleh ya. Lalu kuota sampling berdasarkan jumlah tertentu. Contoh, harus 25 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Nah, sesuai dengan kebutuhan penelitian kita apa ya, cocoknya menggunakan teknik sampling yang mana, seperti itu. Selanjutnya, penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel adalah menentukan berapa banyak orang yang akan diambil dari daftar responden untuk diteliti. Contohnya, populasinya dari 500 orang nih. Dari 500 orang ini, kriteria penelitian kita itu hanya kelas 12 ya. Ternyata populasi target yang memenuhi syarat ya, tadi setelah disaring menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, yang lolos itu tersisa 200 siswa. Nah, kita punya data nih, kerangka sampel kita punya daftar 200 siswa kelas 12 ini ya. Nah, teknik samplingnya kita ambil ya, mana yang cocok dengan tujuan penelitian kita. Bisa secara acak, bisa juga tidak secara acak ya, mana jenis teknik sampling yang sesuai. Lalu jumlah sampel nih, jumlah sampel itu diambil 67 orang sebagai sampel atau menggunakan rumus Lovin seperti itu. Nah, kapan kita boleh menggunakan rumus Lovin dan kapan kita tidak menggunakan rumus Lovin, atau boleh kita tidak menggunakan rumus Lovin juga ya. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Kalau populasinya jelas, jumlah sampelnya belum tahu berapa gitu ya, terus populasinya besar, karena populasinya besar kan kita nggak tahu ya jumlah sampelnya berapa gitu, terus ingin ilmiah, ya sudah kita gunakan saja rumus Lovin seperti itu ya. Terus kapan kita tidak menggunakan rumus Lovin? Kalau populasinya kecil ya, misalkan 30 orang. Nah, jumlah sampelnya sudah ditentukan berapa ya, terus kriterianya apa sudah ada ya, keterbatasan kondisi juga bisa ya. Di sini rumus Lovin ditampilkan ya, formula untuk menentukan jumlah sampel minimal itu lambangnya N kecil dan populasinya N besar ya, yang diketahui dengan tingkat toleransi kesalahannya E tertentu. Seperti itu. Nah, tingkat kesalahan ini misalkan 0,05 ya, atau 5%. Semakin kecil ya tingkat kesalahannya, maka hasil penelitian kita itu makin akurat. Namun kalau semakin kecil tingkat kesalahannya, biasanya kita harus punya sampel yang banyak ya, seperti itu. Kalau dalam dunia kesehatan biasanya tingkat kesalahannya lebih kecil ya. Kalau dalam dunia pendidikan biasanya pada umumnya menggunakan 5% seperti itu.
Selanjutnya penentuan unit sampel. Nah, penentuan unit sampel ini merupakan proses memilih individu secara langsung dari kerangka sampel sesuai dengan teknik dan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Nama-nama orang yang dipilih untuk diteliti. Dari 67 orang yang kita pilih ini, itu yang akan kita ambil ya datanya seperti itu. Dan bagaimana cara kita mengambil data dari orang-orang ini? Itu bisa menggunakan teknik pengambilan data kuantitatif, bisa juga kualitatif ya, terletak pada tujuan penelitian kita apa dan kenapa tahap-tahap dasar pengambilan sampel ini penting, karena ini bagian dari fundamental ya. Kalau pengambilan sampelnya salah, nanti hasil penelitiannya tidak akan akurat ya, kalau sampelnya tidak akurat. Jadi kita sebagai peneliti harus berhati-hati dalam mengambil sampel supaya hasil penelitian kita akurat. Sebaik apapun cara mengambil data dari sampel ya, pengolahan datanya benar, kalau sampelnya tidak akurat, tidak valid, nanti hasilnya tidak valid. Baik, mungkin itu saja untuk cara mengambil data dari sampel ini. Nanti dibahas di part 3 ya. Demikian tahap-tahap pengambilan sampel, semoga bermanfaat dan menemukan sampel yang akurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.